Desain produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Yang artinya, setiap proses operasional yang dirancang oleh perusahaan harus bertujuan akhir pada terciptanya rasa puas di sisi pelanggan. Sebagai contoh, ketika sebuah pabrik memproduksi lemari es, produk sesungguhnya adalah lemari es itu sendiri, melainkan kemampuan lemari es untuk menjaga makanan tetap segar dan memberikan kenyamanan bagi ibu rumah tangga. Yang dimana desain produk itu adalah bagaimana suatu perusahaan menciptakan sesuatu produk bukan dari nilainya saja, tapi beserta dengan manfaatnya untuk pelanggan. Selanjutnya, konsep produk dan jasa. Konsumen membeli kepuasan bukan sekedar produk. Produk dapat berupa barang fisik, jasa atau layanan, yaitu yang fokus utamanya adalah value sebagai nilai bagi pelanggan. Contoh, orang yang membeli kopi bukan hanya minuman, tapi suasana dan pengalamannya. Selanjutnya ada komponen produk atau jasa. IP produk atau jasa memiliki beberapa komponen utama, yaitu merek atau nama sebagai identitas produk. Terus produk atau jasa sebagai konsep utama produk, dan kemasan sebagai pelindung dan daya tarik produk. Ide produk atau jasa meliputi fisik atau tampilan, kedua ada fitur atau ciri khas, yang ketiga ada tingkat kualitas, yang keempat ada layanan garansi, yang dimana komponen ini sangat penting karena itu mencakup bagaimana konsumen menilai suatu produk tersebut. Selanjutnya ada pemilihan produk. Pemilihan produk adalah suatu proses menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan sesuai kebutuhan pasar. Contohnya, rumah sakit dapat memilih fokus layanan seperti rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit khusus. Strategi Toyota. Contohnya ada strategi Toyota respon cepat dalam operasional. Contoh nyata keunggulan bersaing. Toyota adalah salah satu contoh terbaik dalam menerapkan strategi respon cepat di industri otomotif. Apa yang dilakukan Toyota? Perusahaan ini mampu melakukan proses desain mobil paling cepat dibandingkan pesaingnya. Waktu desain yang lebih singkat memberikan Toyota keunggulan besar. Yang pertama, Toyota dapat memasarkan mobil sebelum selera pelanggan berubah. Yang kedua, Toyota dapat segera mengadopsi teknologi dan inovasi terbaru. Yang ketiga, Toyota tidak tertinggal oleh tren pasar yang bergerak dinamis. Dalam manajemen operasional, kemampuan seperti ini disebut sebagai agility atau kelincahan operasional. Toyota membuktikan bahwa kecepatan desain bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang relevansi produk di mata pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi produk atau jasa. Apa itu strategi produk atau jasa? Strategi produk atau jasa adalah kegiatan membentuk produk atau jasa yang tepat memenuhi kebutuhan konsumen. Keputusan ini menentukan arah seluruh operasional perusahaan. Selanjutnya ada 3 strategi seleksi produk atau jasa. Ada 3 tujuan utama. Pertama ada memaksimalkan keuntungan fokus pada produk yang paling menguntungkan. Kedua ada menghubungkan produk dengan investasi pasar dan siklus hidup agar keputusan tidak sama arah. Ketiga ada menciptakan keunggulan bersaing, unggul di bidang pesaing. Selanjutnya faktor pemilihan produk atau jasa. Faktor-faktornya adalah yang pertama nilai produk, yang kedua kemungkinan berkembangnya produk, yang ketiga fasilitas produksi yang diperlukan, yang keempat fasilitas perusahaan secara umum, lalu yang kelima proyeksi permintaan produk, yang keenam proyeksi penjualan industri, yang ketujuh proyeksi penjualan perusahaan,
Potensi keuntungan produk yang kesembilan dalam distribusi yang tersedia, yang ke-10 ada potensi persaingan perusahaan, yang ke-11 ada potensi peningkatan penjualan, lalu yang berarti ada siklus hidup produksi. Selanjutnya ada siklus hidup dan strategi produk atau jasa. Yang pertama ada pengenalan atau introduction, penjualan masih rendah, volume pasar berkembang lambat, dan persaingan masih relatif kecil. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat, promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakatnya. Kemudian ada tahap pendewasaan, ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Contohnya, penjualan handphone, penjualan salah satu terhadap penjualan perekonomian. Lalu yang keempat ada tahap pendidikan. Penjualan perusahaan semakin menurun disebabkan oleh faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Contohnya, produk elektronik yang mengalami penurunan adalah atau persoalan komputer yang saat ini sudah hampir terbuka oleh Apple. Selanjutnya ada teknik memperpanjang usia atau produk lifestyle. Yang pertama adalah membujuk konsumen untuk meningkatkan produk dengan cara contohnya dia slogan apapun makanannya minumannya saya potong produk. Lalu yang kedua cara fungsi lain, cari kegunaan baru dari produk. Contohnya ada tes strawberry. Lalu yang ketiga mengganti kemasan agar selalu tampil baru dan segar. Itu contohnya Pepsodent yang selalu mengganti kemasan agar selalu tampil baru dan segar. Lalu ada faktor pengembangan produk. Yang pertama ada perubahan ekonomi, yang kedua ada perubahan sosiologi dan demografi. Yang ketiga ada perubahan teknologi, yang keempat ada perubahan politik, yang kelima ada perubahan lainnya, yaitu dinamika pasar, standar profesi, pemasok dan penyalur. Lalu ada tahap pengembangan produk. Yang pertama ada ide, sumber dari lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik dan sebagainya. Yang keempat, persyaratan pakai. Yang kedua, persyaratan pasar, pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga, spesifikasi fungsional, bagaimana cara kerja produk tersebut. Yang keempat, spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. Yang kelima, ulasan desain, bagaimana produk dibuat secara ekonomis dan berkualitas. Yang keenam ada penelitian pasar, apakah produk memenuhi keinginan pasar. Lalu yang ketujuh ada pengenalan produk diingatkan ke konsumen. Yang kedelapan ada evaluasi hasil atau tidak. Selanjutnya akan dilakukan dengan rumah saya, guys. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide kreatif pada suatu kelompok atau tim dengan tujuan menemukan solusi, keputusan, atau menciptakan produk atau jasa baru. Peluang brainstorming dapat berasal dari yang pertama itu ada memahami kebutuhan pelanggan, yang kedua itu perubahan ekonomi, yang ketiga perubahan sosial dan demografi. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan eksternal. Strategi ini digunakan dengan melibatkan pihak luar perusahaan seperti yang pertama itu ada aliansi atau kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua itu ada joint venture atau usaha patungan. Yang ketiga ada membeli teknologi atau keahlian dengan cara mengakuisisi atau mengambil alih pengembangan lain. Yang B ada strategi pengembangan internal, yaitu strategi yang dilakukan dari dalam perusahaan sendiri seperti yang pertama itu ada pengembangan produk dari produk yang sudah ada. Yang kedua itu melakukan peningkatan atau perbaikan produk yang sudah ada. Yang ketiga itu mengembangkan produk baru secara internal. Selanjutnya itu pertimbangan desain produk. Dalam mendesain produk ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada keputusan desain produk harus memperhatikan trade-off atau pertukaran antara bentuk dan fungsi bahan-bahan yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada yang berkaitan dengan bahan, spesifikasi bahan, biaya bahan, dari biaya pemrosesan atau biaya produksi. Artinya, desain produk
tidak hanya melihat bentuk yang bagus, tetapi juga fungsi, bahan-bahan, dan biaya produksi agar produk tetap efisien dan berkualitas. Desain jasa memiliki karakteristik yang berbeda dari produk fisik karena melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertimbangan dalam desain jasa yang pertama itu ada di pelayanan dan penawaran, yang kedua itu ketersediaan pelayan, yang ketiga tingkat pelayanan, yang keempat garis dan kapasitas pelayan. Selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya akan dibahas tentang teknik desain produk atau jasa. Ada beberapa teknik dalam desain produk dan jasa, yaitu reverse desain produk dirancang agar tetap berkualitas walaupun adanya variasi dalam produksi. Yang kedua ini adalah modular desain produk dibuat dalam bagian-bagian modul sehingga mudah diganti atau diperbaiki. Yang ketiga ada computer aided design atau CAD, desain produk menggunakan komputer. Yang keempat ada computer aided manufacturing, itu produksi menggunakan bantuan komputer. Yang kelima ada virtual reality design, produk dalam bentuk simulasi atau tampilan virtual. Yang keenam ada analisis nilai memperbaiki produk agar lebih ekonomis dan berkualitas. Yang ketujuh ada desain seramah lingkungan atau biasa produksi dirancang agar tidak merusak lingkungan. Slide selanjutnya ada contoh rancangan produk dan jasa. Rancangan produk atau jasa harus memperhatikan lingkungan, efisiensi bahan, dan keamanan produk. Prinsip rancangan produk atau jasa: 1. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. 2. Menggunakan bahan yang tidak berbahaya. 3. Menggunakan komponen yang lebih ringan. 4. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. Selanjutnya ada dokumen produksi. Dokumen produksi adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembuatan produksi. Jenis dokumen produksi itu ada 5, yaitu yang pertama ada order, yaitu perintah untuk membuat produk, offset, urutan proses produksi. Yang ketiga ada engineering change notice, yaitu dokumen perubahan desain atau bahan produk. Yang keempat ada assembly, drawing gambar produk dan komponennya. Yang kelima ada assembly chart, diagram urut perakitan produk. Selanjutnya akan sekian dari